Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Mulyawan Nugraha, Prodi Ilmu Hukum semester 3. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Eriska Ginalita Dewi Putri, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan mengumpulkan tugas akhir atau tugas UAS tentang problematika hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Sesuai dengan tema yang saya ambil, kesulitan mencari pekerjaan di era saat ini adalah permasalahan fundamental bagi seluruh masyarakat Indonesia maupun pemerintahan saat ini. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama di banyak negara, termasuk Indonesia, yang dapat berdampak pada stabilitas sosial hingga ekonomi. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk usia kerja yang besar. Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur lebih dari 15 tahun. Banyaknya tenaga kerja dari sisi lain menimbulkan persoalan ekonomi klasik yang sulit diselesaikan oleh pemerintah. Ketimpangan antara jumlah tenaga kerja yang besar dengan minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang tercipta, maka makin sulit untuk para tenaga kerja untuk mencari pekerjaan. Permasalahan tersebut seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia saat ini, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Penyebab pengangguran di Indonesia yang utama adalah karena adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini membuat adanya persaingan yang ketat antara pencari kerja baru dengan pekerja yang sudah berpengalaman. Pengangguran muncul ketika jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Lapangan pekerjaan, dengan kata lain, terjadi surplus atau kelebihan penawaran di pasar tenaga kerja. Hal ini menjadi masalah serius yang selalu menjadi perhatian negara dan para akademisi. Pengangguran ini telah menjadi masalah perekonomian di berbagai negara dan tidak hanya di Indonesia saja. Karena adanya pengangguran, maka tingkat produktivitas serta pendapatan pemerintah berkurang, sehingga terjadilah kemiskinan-kemiskinan yang dapat menyebabkan pemerintahan kolaps atau bangkrut. Akibat timbulnya pengangguran karena ketidaksesuaian antara jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dengan jumlah dan kualitas lapangan kerja yang dibutuhkan di Indonesia. Pengangguran dapat menimbulkan dampak negatif seperti menurunnya pendapatan nasional, rendahnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya kemiskinan, dan timbulnya berbagai masalah. Oleh karena itu, pengangguran perlu diatasi dengan cara-cara yang efektif dan berkelanjutan. Adapun solusi-solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, terutama bukan hanya di pusat perkotaan di Indonesia, harus di berbagai daerah di Indonesia, terutama di perkotaan-perkotaan kecil, bukan hanya di pusat perkotaan Indonesia saja. Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk para pekerja yang tidak memiliki pekerjaan, bisa dengan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Selanjutnya, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Cara mengatasi pengangguran yang tepat adalah dengan menyelenggarakan bursa tenaga kerja sebagai sarana penyampaian informasi lowongan kerja kepada masyarakat. Selanjutnya, mendorong kegiatan ekonomi informal
Ekonomi informal adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di luar sistem resmi atau formal seperti UMKM tadi, yaitu dengan cara berjualan atau berusaha. Melakukan diversifikasi produk dan pasar. Diversifikasi produk berarti menghasilkan berbagai macam produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi. Selanjutnya, menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan belanja negara seperti pajak, subsidi, anggaran, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum.